menit ke depan, kita akan ngebahas tentang apa itu energi biomasa. Sebelum kita ngebahas tentang energi biomasa, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang dimana ada Devi Febiola Pardede, yaitu saya sendiri, Laura Erika Roykukoyu, Johannes Nababan, Oki Jonathan Putra, Ahmad Wicaksono. Apa itu biomasa? Biomasa adalah bahan biologis yang berasal dari organisme atau makhluk hidup. Biomasa dapat diperoleh dari berbagai bidang industri budidaya, baik pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, maupun perikanan. Biomasa dapat dibagi menjadi 4, di mana sumber biomasa dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita. Yang pertama itu limbah, di mana contoh limbah ini baik limbah pertanian, limbah hutan, kotoran hewan ternak, maupun tinja. Kemudian produk kehutanan. Contoh dari produk kehutanan getah damar dan cendana. Kemudian tanaman energi seperti jagung, gandum, dan kedelai. Dan yang terakhir adalah tanaman akuatik. Contohnya ini seperti apu-apu, seroja, maupun tetragona teratai. Sifat-sifat dan karakteristik biomasa. Biomasa dapat dikonversi menjadi 3 jenis produk utama, yaitu energi panas dan listrik, bahan bakar transportasi, dan bahan baku kimia. Pemilihan jenis biomasa untuk dikonversi menjadi produk-produk di atas berkaitan dengan sifat-sifat kimia dan fisika. Sifat-sifat ini adalah sifat yang melekat pada biomasa yang menentukan pilihan proses konversi dan teknologi pengolahan selanjutnya. Sifat-sifat dan karakteristik yang penting pada biomasa yang perlu diperhatikan adalah kadar air, intrinsik dan ekstrinsik, nilai kalori, kandungan residu dan abu, juga kandungan logam alkali dan rasio antara selulosa dan lignin. Selanjutnya, proses pembentukan biomasa. Yang pertama, ada pembakaran organik limbah kering. Contohnya yaitu limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan juga limbah industri. Yang kedua, ada fermentasi limbah basah. Contohnya, kotoran hewan tanpa oksigen yang menghasilkan biogas sampai 60% metana. Yang ketiga ada fermentasi tebu atau jagung. Contohnya yang menghasilkan alkohol atau ester. Yang keempat ada energi dari hutan. Contohnya menghasilkan kayu dari tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakar. Selanjutnya, biomasa di Indonesia. Indonesia adalah negara tropis yang kaya akan potensi biomasa baik dari kuantitas maupun keanekaragamannya. Menurut SDM, potensi limbah biomasa Indonesia bila dikonversi menjadi energi listrik sebesar 49.810 MW. Yang sudah dimanfaatkan ialah 1618,40 MW atau baru 3,25%-nya. Pemerintah mendorong pembangunan PLT biomasa dan biogas melalui Peraturan Menteri SDM Nomor 27 Tahun 2014. Potensi sumber daya biomasa di Indonesia diperkirakan sebanyak 49.810 MW yang berasal dari tanaman dan limbah. Potensi besar biomasa yang ada untuk energi saat ini adalah limbah hasil perkebunan dan limbah hasil tanaman pangan. Beberapa industri besar telah mampu menciptakan energi listrik dari biomasa, limbah dan digunakan untuk operasional perusahaan. Selanjutnya, potensi biomasa. Keuntungan biomasa yang pertama, biomasa merupakan energi terbarukan. Yang kedua, mengurangi impor bahan bakar asing dan membantu meningkatkan kemandirian energi negara. Yang ketiga, mengurangi tingkat polusi di dunia. Yang keempat, lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, sumber biomasa dapat ditemukan di semua bagian negara dan memberikan hasil yang instan. Adapun kekurangan biomasa yaitu, pertama, sumber biomasa di dunia masih merupakan kayu. Banyak lahan yang harus digunakan untuk menanam tanaman yang diperlukan. Yang ketiga yaitu banyaknya teknologi yang digunakan untuk mengkonversi energi biomasa. Yang keempat, pengkonversian energi biomasa belum cukup efisien. Dan yang terakhir masih bergantung pada kayu. Selanjutnya ada manfaat biomasa. Manfaat biomasa dari hasil konversi yang pertama, biobriket. Briket adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengkonversi sumber energi biomasa ke bentuk biomasa lain dengan cara dipadatkan. Selanjutnya ada spirolisis. Spirolisis adalah penguraian biomasa
karena adanya panas pada suhu yang lebih dari 500 derajat Celcius melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau reagen. Selanjutnya ada liquefaction. Liquefaction merupakan proses perubahan wujud dari gas ke cairan dengan proses kondensasi atau pendinginan. Yang terakhir ada biokimia. Biokimia adalah hidrolisis, fermentasi, dan anaerobic digestion adalah penguraian bahan organik. Sekian penjelasan kami mengenai energi biomasa. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.